سبيل الدموع سبيل مريح. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di waktunya pembiasan ibadah dan pelajaran pendidikan agama Islam bersama Mr. Farid. Oh ya teman-teman, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan baru yakni bulan September. Di bulan yang baru ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, serta diberikan semangat yang baru untuk melaksanakan baik itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan muamalah yakni belajar, terutama dalam hal belajar. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk kelancaran dan keberkahan kita di dalam melakukan pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kemarin kita telah belajar sedikit flashback ya. Telah belajar tentang kepemimpinan atau keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad alaihi salam dan para sahabatnya. Para sahabat yang telah kita bahas diantaranya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kedua khalifah ini adalah khalifah ke-1 atau pertama, kemudian kedua, dan sekarang insya Allah kita akan membahas tentang khalifah yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Teman-teman, Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, kemudian Umar bin Khattab yang kedua, kemudian Utsman bin Affan adalah yang ketiga, diangkat oleh masyarakat waktu itu sebagai khalifah melanjutkan kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Teman-teman, Utsman bin Affan merupakan seseorang yang sangat dermawan, seseorang yang sangat soleh, dermawan dan juga kaya. Pernah waktu di dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman sebelum menjabat menjadi seorang khalifah itu memberikan bantuan berupa gandum dan makanan pokok lainnya yang diangkut 1000 unta. Bayangin teman-teman, bagaimana banyaknya waktu itu Khalifah Utsman bin Affan mensodakohkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan waktu itu karena sedang di masa kekeringan, sehingga waktu itu banyak yang kelaparan. Maka Khalifah Utsman kasihan melihat waktu itu banyak yang kelaparan, maka memberikan tidak tanggung-tanggung loh. Kata Mister tadi 1000, bayangin kalian 1000 unta yang dijejerkan gitu kan, satu banjar, satu unta saja itu sudah hampir 2 atau 3 meter gitu kan panjangnya gitu kan. Ya itu mengangkut beberapa apa ya, beberapa makanan pokok teman-teman. Dan ini 1000, kalau satu unta saja itu 2 meter, maka 2000 meter teman-teman kalau dipanjangkan gitu kan, kalau seperti di kereta api kan berduyun-duyun gitu kan, sama-sama. Itu hampir 2 kilometer teman-teman. Nah, karena waktu itu, karena kejadian tersebut, maka Khalifah Utsman bin Affan itu terkenal dengan kedermawanannya. Saking kaya dan dermawannya Khalifah Utsman bin Affan, maka banyak yang tidak suka, banyak juga yang suka, kemudian ada juga yang iri. Tetapi teman-teman, yang iri ini hanya sebagian yang memusuhi Islam, dan yang menyukai Khalifah Utsman bin Affan itu sangat banyak sekali karena kedermawanannya. Oleh karena itu, kita wajib mencontoh dari kejadian ini bahwa sifat dermawan atau sifat baik hati itu, murah hati itu sangat disukai oleh orang banyak.
Kemudian setelah itu Khalifah Utsman bin Affan naik menjadi seorang khalifah. Di waktu Khalifah Utsman bin Affan menjabat itu ada hal yang sampai saat ini kita rasakan, yakni tentang kodifikasi atau penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan Abdurrahman bin Haris kalau tidak salah dalam penulisannya. Kemudian dibukukan waktu itu dalam satu mushaf disimpan di Madinah. Kemudian yang 4 lagi disebar ke Mekah, kemudian ke Kufah dan Basrah. Nah, teman-teman, oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran dinamakan dengan mushaf Utsmani. Karena dibukukan atau diselesaikan penulisannya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sekian dari Mister, teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh suri tauladan dari Khalifah Utsman bin Affan ya. Untuk challenge hari ini, silakan teman-teman catat 5 poin yang bisa kalian tangkap dari video yang Mister share atau dari pembahasan yang Mister bahas di video ini. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.